Bismillah, sudah punya teman safar yang asik belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali lagi ke Altrama Podcast yang insya Allah menyajikan berita terkini tentang umroh. Oke, hari ini tanggal 8 Maret 2022 ada dua berita dari pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia yang insya Allah merupakan kabar baik nih untuk jamaah-jamaah Indonesia yang mau melaksanakan ibadah umroh. Oke, berita yang pertama. Jadi dari pemerintah Saudi pada tanggal 6 Maret 2022 dilansir di Twitter @haramaininfo. Ada sekitar 7 poin yang menjadi regulasi baru terhadap pandemi atau COVID-19. Kita masuk. Yang pertama, jadi pemerintah Saudi ini telah memberhentikan social distancing di kedua masjid, Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi. Yang kita tahu sholatnya kan tadi ada jarak-jarak tuh. Nah saat ini itu sudah mulai dirapatkan. Kemudian stiker-stiker yang tertulis menjaga jarak itu semua dicopot-copotin semua kayak gitu. Dan imam di masjid saat sebelum sholat itu sudah menginstruksikan makmumnya untuk merapatkan dan meluruskan shaf. استووا اعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Alhamdulillah. Yang kedua, jadi untuk pemakaian masker itu hanya diwajibkan di tempat-tempat yang tertutup. Jadi walaupun social distancingnya sudah tidak ada, di masjid saat kita sholat tetap wajib pakai masker. Tapi kalau udah di luar, seperti perkarangan, ya pokoknya tempat yang terbuka itu sudah tidak wajib lagi. Kayak gitu. Yang ketiga, jadi sudah tidak diperlukan lagi hasil tes negatif PCR ataupun antigen untuk memasuki negara Saudi Arabia. Nah, jamaah Indonesia nih sebelumnya kan H-1 itu karantina, kemudian PCR sebelum keberangkatan. Nah, dengan regulasi yang baru ini, alhamdulillah sudah tidak diperlukan lagi. Jadi kita bisa langsung naik pesawat sampai sana, tidak perlu menunjukkan hasil PCR negatif. Gitu. Yang keempat, walaupun tidak perlu hasil PCR negatif, kita tetap membawa asuransi. Jadi asuransi ini untuk COVID-19 ya. Jadi khusus untuk asuransi COVID-19 tetap diperlukan untuk jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Dan alhamdulillah ini biayanya juga udah murah dari yang tadi 1 jutaan ke atas, sekarang mungkin hanya 300.000 aja udah dapet gitu. Alhamdulillah. Oke, yang kelima, karantina di Saudi ini sudah dihapuskan. Nah, sebelumnya kalau jamaah Indonesia itu datang ke Saudi, sebelum diperbolehkan melaksanakan ibadah di kedua masjid, itu harus karantina dulu 5 hari, entah itu di Jeddah atau di Madinah. Nah, tapi menurut regulasi yang baru ini itu sudah dihapuskan. Jadi kita begitu sampai sana bisa langsung ibadah deh. Alhamdulillah. Dan yang keenam, jadi umroh ini itu sudah terbuka untuk seluruh jamaah di dunia. Jadi sebelumnya ada beberapa negara-negara seperti Afrika Selatan, Namibia, Afghanistan, Nigeria itu masih dilarang masuk ke negara Saudi. Dengan regulasi tanggal 6 Maret ini itu sudah dibuka, jadi semua muslim bisa ketemu di sana saat ibadah umroh. Masya Allah. Nah, kemudian yang ketujuh, poin ini cukup agak membingungkan nih menurut saya. Jadi di Tawakalna sama Itmarna ini minimal anak 5 tahun ke atas itu sudah boleh masuk untuk ibadah di 2 masjid. Nah, tapi sebelumnya regulasinya itu minimal 12 tahun boleh berangkat ke Saudi. Nah, mungkin ini karena aturannya baru, belum mendapat regulasi juga ya dari pemerintah Indonesia. Karena di pemerintah Indonesia kan yang vaksin itu untuk anak-anak itu 6 tahun ke atas. Sedangkan ini regulasi dari Saudi,
5 tahun ke atas sudah boleh melaksanakan ibadah kayak gitu. Jadi kita tunggu insya Allah segera bisa masuk, anak-anak pun, dan kalau lansia udah bisa masuk ya, karena jamaah kita kemarin ada yang umurnya 76 tahun sudah boleh melakukan ibadah umroh ke sana gitu. Nah, kemudian kita masuk ke berita berikutnya. Jadi teknisnya bagaimana? Dilansir juga di @haramain.info. Nah, tadinya kita itu harus booking dulu nih slot untuk mau sholat fardu, mau umroh, mau ke raudhah gitu. Jadi 3 ini yang kita harus booking. Tapi alhamdulillah sholat fardu ini sudah tidak perlu lagi kita melakukan booking di aplikasi. Jadi langsung aja kita datang, itu kita boleh melakukan sholat fardu di 2 masjid. Nah, tetapi untuk umroh sama raudhah itu tetap diwajibkan untuk melakukan booking terlebih dahulu. Kenapa? Karena menurut pemerintah Saudi ini sangat baik untuk mengontrol biar tidak ada overcrowded. Nah, jadi nggak keramaian. Dan menurut saya sih ini bagus banget. Kenapa? Karena kalau di raudhah kan biasanya kalau tanpa booking kan kita berebutan tuh, sikut-sikutan. Nah, dengan ada aplikasi ini, ya insya Allah kita bisa lebih rapi, lebih nyaman, dan lebih khusyuk nih doanya di raudhah serta umrohnya kayak gitu. Oke, itu berita dari pemerintah Saudi. Nah, efeknya apa? Menurut saya ada 3 efeknya ke depan. Yang pertama yang udah jelas itu ada penurunan harga. Jadi ini saya akan kasih lihat nih paketnya Ultramatur. Jadi kita tadinya jual yang paket ekonomis itu di 24.500.000, itu karena tidak ada PCR sama hotel karantina lagi, itu turun harga jadi 22,7 juta, itu udah all in gitu. Atau yang paket bersama Ustadz Muhammad Khalid Syar'i itu dari 36,4 juta itu turun jadi 30,9. Masya Allah, jauh sekali ya turunnya ya. Jadi teman-teman yang mau booking silakan langsung hubungi WA-nya. Kami di sini nih, silakan. Nah, tapi intinya apa? Intinya harganya turun. Jadi sekitar 10-20% itu ternyata yang bikin mahal selama ini ya karantina sama PCR gitu. Jadi dengan tidak adanya PCR dan karantina, harga itu turun. Yang kedua, jadi umroh ini umumnya di masa pandemi itu 12 hari. Kenapa 12 hari? 5 harinya dipakai buat karantina, kemudian 2 hari di Madinah, habis itu lanjut ke Mekah 3-4 hari kayak gitu. Nah, jadi kelamaan karantinanya 5 hari, makanya paket-paketnya itu jadi 12 hari. Nah, dengan tidak adanya karantina lagi, artinya kita bisa berharap ke depannya nih program-program umroh ini dari 12 hari bisa kembali normal lagi jadi 9 atau 10 hari kayak yang sebelum pandemi, dan tentunya itu akan menurunkan harga juga insya Allah kayak gitu. Nah, dan yang ketiga, kalau misalkan umroh sudah diperbolehkan untuk seluruh muslim di dunia, kemudian proses sholat fardu tidak perlu aplikasi lagi, kemudian tidak perlu tes PCR dan karantina lagi, insya Allah menurut saya ini indikasi yang baik bahwa haji tahun ini akan dibuka. Tapi belum ada kepastian ya dari pemerintah Saudi sama pemerintah Indonesia mengenai hal ini, tapi menurut kami ini indikasinya menuju ke sana. Jadi kita berdoa bareng-bareng yang hajinya ketunda di tahun-tahun lalu, insya Allah di tahun ini bisa berangkat. Amin. Oke, kita masuk ke berita dari pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia nih alhamdulillah ada responnya. Pemerintah Saudi bikin regulasi, kemudian pemerintah Indonesia juga bikin regulasi. Jadi di video terakhir pemerintah Indonesia bilang bahwa di Maret ini karantina itu menjadi 3 hari untuk yang booster. Ya kan, kemudian tidak ada karantina kepulangan itu di tanggal 1 April. Ternyata regulasi tersebut diperbaharui. Jadi saya baca nih di kumparan.com, mulai besok yaitu hari ini tanggal 8 Maret 2022, karantina dari luar negeri hanya 1 hari termasuk bagi jemaah umroh. Nah,
Jadi di sini dikatakan oleh Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, nah saat ini terkait dengan umroh, tadi disampaikan bahwa kasus umroh yang pulangnya dari umroh ada positivity rate rata-rata sebesar 47%, in dan out. Dan arahan dari Bapak Presiden bahwa karantina sudah dikurangi menjadi 1 hari, kata Bapak Erlangga saat jumpa pers virtual. Kayak gitu. Nah, untuk teknisnya mungkin kita akan lihat ke depannya bagaimana. Tapi yang jelas ini juga akan menurunkan biaya karena karantina itu kalau pas 3 hari kemarin saja itu hotelnya di kisaran 2 juta rupiah kayak gitu. Nah, kalau misalkan hanya 1 hari, jadi itu setengahnya. Dan ini pasti akan menurunkan harga lagi umroh. Jadi ya lebih nyaman jamaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh. Oke. Nah, kita masuk berita berikutnya. Nah, sebenarnya di berita sebelumnya dibilang bahwa positivity rate 47% bagi jamaah umroh. Artinya apa? Jadi 47% jamaah umroh yang balik ke Indonesia itu terkena COVID. Nah, dari keberangkatan Altrama kemarin itu ada memang beberapa yang saat tiba di sini itu positif dan akhirnya harus dilarikan ke Wisma Atlet untuk melaksanakan karantina gitu. Nah, tapi ini agak-agak aneh menurut saya. Kenapa? Karena kalau saya baca ini salah satu artikel di Kumparan juga. Jadi data terakhir dari Worldometers kasus aktif harian COVID-19 di Arab Saudi per 6 Maret 2022 itu ada 327 kasus baru kayak gitu. Nah, terus kasus kematiannya bertambah 2 orang dari data terakhir. Dan dalam seminggu terakhir itu ada sekitar 1.846 kasus baru dengan jumlah kematian sebanyak 7 orang gitu. Nah, jadi ini kelihatannya banyak, tapi kalau kita lihat, kita bandingkan ya. Jadi seminggu terakhir di Saudi ini kasus COVID-nya 1.800, tapi kita lihat di tanggal 4 Maret saja deh. 4 Maret dari Kemenak itu datanya dari 725 jamaah yang datang itu ada 247 jamaah yang positif. Jadi sekitar 34%. Nah, jadi kalau di rata-rata itu setiap harinya kan ada 1.000 ya. Nah, kalau seminggu aja berarti itu pasti udah lebih dari 1.800 kasus yang tadi dilaporkan di Saudi. Jadi menurut saya nih agak aneh juga ya. Tapi ya kita berharap insya Allah dengan tidak adanya karantina di Saudi, kemudian karantina menjadi 1 hari di Indonesia, ya insya Allah lebih memudahkan deh jamaah Indonesia saat tiba di sini. Jadi nggak dipersulit untuk pulang ke rumah setelah ibadah. Karena kita tahu 12 hari bepergian, tawaf, sa'i dan segala macam itu pasti kan membutuhkan energi yang besar. Jadi pasti akan kelelahan dan ya insya Allah sampai sini diberikan kesehatan lagi agar ya nggak positif hasilnya gitu. Jadi bisa langsung pulang ke rumah atau minimal isoman deh kalau misalkan positif di rumah kayak gitu. Oke. Nah, berita terakhir mungkin akan timbul pertanyaan. Nah, gimana biaya karantina yang sudah dibayarkan sama jamaah? Nasibnya gimana nih? Karena kan turun harga. Nah, jadi menurut Dubes RI yaitu Bapak Abdul Aziz Ahmad itu menjelaskan ada ketentuan yang sampai sekarang secara detail belum disebutkan, yaitu mereka yang melaksanakan umroh dan sudah membayar biaya karantina itu memang ada ketentuan untuk dikembalikan. Nah, jadi untuk jamaah yang memang sudah membayarkan biaya karantina yang termasuk dalam paket program umroh itu, insya Allah akan dikembalikan. Tapi memang di artikel ini juga dilansir proses pengembaliannya itu belum ada detailnya, tapi insya Allah akan dikembalikan, kayak gitu.
Nah, jadi itu dia berita-berita yang menurut saya kabar baik semua nih, dan memudahkan seluruh jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi kita doakan teman-teman yang punya rencana, semoga Allah mudahkan untuk melaksanakan ibadah umroh, dan tahun ini insya Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Sekian video kali ini, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman biar informasinya sampai ke telinga teman-teman sekalian. Dari saya, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya teman safar yang asik belum?